Kemenangan ini akan membuat Shoyan lebih mudah meninggalkan markas pavilion Fengley sesuai perjanjian yang mereka sepakati sebelumnya. Feiqian dan para tetua lainnya hanya bisa terdiam setelah menyaksikan kekuatan teratai Buddha milik Shoyan sebelumnya. Kini mereka tak berani lagi meremehkan Shoyan. Berbeda dengan anggota pavilion Fengley yang terlihat suram, wajah Feng Xunxi penuh dengan senyuman. Penampilan Shoyan hari ini benar-benar membuatnya terpukau. Ia ingin tahu dari mana Yolo mendapatkan murid berbakat seperti Shoyan. Di arena kompetisi, kondisi Feng Qing'er terlihat semakin memburuk. Meski sudah tak ada lagi peluang untuknya memenangkan pertarungan ini, keangkuhan yang ia miliki membuatnya tak mau menyerah. Dia masih saja berusaha untuk mengerahkan seluruh energi yang tersisa dan berniat untuk menyerang Shoyan dengan jurus api hitam seperti sebelumnya. Namun api hijau giok yang melesak dari tangan Shoyan langsung menekan api hitam dari tubuh Feng Qing'er. Hal itu menunjukkan kekuatan api surgawi yang sungguh luar biasa. Ekspresi Shoyan terlihat semakin serius ketika ia berkata, "Nona Feng, apa kau benar-benar berpikir bahwa aku tak berani untuk membunuhmu?" Tepat setelah kata-kata itu terucap, beberapa botol giok berisi esensi darah dari pinik kuno tiba-tiba meluncur keluar dari cincin penyimpanan Shoyan. Kejadian mendadak ini membuat Shoyan terkejut. Ia segera menyimpan kembali botol-botol tersebut sebelum Feng Qing'er dan yang lainnya menyadarinya. Ia segera mundur menjauh dari Feng Qing'er, menyadari bahwa garis keturunan gadis itulah yang telah mempengaruhi esensi darah tersebut. Sepertinya Feng Qing'er sedikit menyadari hal tersebut. Tatapan Feng Qing'er tertuju pada cincin penyimpanan di tangan Shoyan. Meskipun ia tidak bisa melihat dengan jelas karena reaksi Shoyan yang begitu cepat, Feng Qing'er merasakan darah di tubuhnya mendidih ketika melihat benda itu muncul. Dengan penuh keyakinan, Feng Qing'er berkata, "Serahkan benda itu kepadaku, Shoyan. Kau benar-benar sudah keterlaluan. Kau berani mengambil sesuatu yang dimiliki oleh klan Pinik Iblis Surgawi." Perubahan di atas arena itu membuat Lei Xunxi segera berdiri dari tempat duduknya. Ia menghampiri Feng Qing'er untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Feng Xunxi pun juga ikut turun ke arena dan berkata, "Menang kalah adalah hal yang biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun kau adalah anggota dari klan Pinik Iblis Surgawi, jangan berpikir klan kuno milikmu bisa menjelajahi Central Place tanpa rasa takut." Dengan tawanya yang dingin, Feng Qing'er menjawab. Ia merasakan keberadaan esensi darah klannya di tangan Shoyan. Dia yakin aturan dalam klan Pinik Iblis Surgawi yang melarang bagian tubuh atau esensi darah anggota klannya jatuh ke tangan orang luar telah dilanggar. Jika masalah ini sampai menyebar, tim penegak hukum dari klan Pinik Iblis Surgawi pasti akan bertindak. Seketika senyum di wajah Feng Xunxi menghilang. Ia menyadari betapa kuatnya klan kuno tersebut. Namun Shoyan segera berkata, "Nona Feng, aku sungguh tak mengerti apa yang sedang kau katakan. Jangan menuduhku melakukan pelanggaran serius tanpa bukti." Mendengar perkataan Shoyan itu, Feng Qing'er merasa semakin kesal. Ia meminta Shoyan untuk memeriksa cincin penyimpanannya. Feng Xunxi menanggapinya dengan tegas. "Meskipun pavilion bintang jatuh tidak bisa dibandingkan dengan klan Pinik Iblis Surgawi, kami bukanlah sesuatu yang bisa ditindas oleh orang lain. Sebagai generasi muda, kau sebaiknya tidak bertindak terlalu arogan." Melihat Feng Xunxi yang mulai marah, Feng Qing'er tidak berani menantang lebih lanjut. Namun, karena esensi darah tersebut sangat berharga bagi klannya, ia tidak mau menyerah. Dengan ragu-ragu, Feng Qing'er berkata, "Tak masalah jika kau tidak mengizinkanku memeriksa cincin penyimpanannya. Namun, aku harus tetap menggunakan keterampilan khusus dari klan kuno milikku." Shoyan akhirnya mengizinkan Feng Qing'er untuk memeriksa tubuhnya dengan keterampilan khusus dari klan Pinik Iblis Surgawi. Keputusan ini membuat semua orang tertegun, termasuk Feng Qing'er sendiri. Ia segera mengeluarkan setetes darah dari ujung jarinya, yang kemudian berubah menjadi segel misterius dan memindai seluruh tubuh Shoyan. Setelah selesai memindai semua bagian tubuh Shoyan, tetap saja tidak ada keanehan yang ditemukan. Setelah pencarian yang berlangsung cukup lama, Feng Qing'er merasa tidak terima dan meminta Shoyan mengeluarkan esensi darah yang ia sembunyikan. Feng Xunxi dengan suara dingin memperingatkan, "Jika kau terus menimbulkan masalah, jangan salahkan yang mulia dusun ini karena tidak memberikan wajah pada klan Pinik Iblis Surgawi milikmu." Akhirnya Lei Xunxi pun maju.
Ia meminta Feng Qing'er agar tidak memperpanjang masalah ini, meskipun Feng Qing'er sangat ingin merekam Shoyan. Ia akhirnya mengalah dan meminta maaf atas segala kesalahpahaman yang ia perbuat. Feng Xunxi tersenyum dan berkata kepada Li Xunxi bahwa dendam di antara Shoyan dan pavilion Fenglei seharusnya sudah terselesaikan dengan baik. Li Xunxi pun terdiam, meskipun hatinya dipenuhi dengan amarah. Setelah semua hal yang terjadi, Feng Xunxi pun menyarankan agar pemenang kompetisi kali ini diberikan kepada pavilion Fenglei. Dua elit Douzun lainnya pun menyetujui saran tersebut. Dan Feng Xunxi segera meninggalkan arena pegunungan dari pavilion Fenglei bersama Shoyan, Lin Yan, dan Mu Qinluan. Setelah kelompok Feng Xunxi pergi, Li Xunxi pun menyuruh Feng Qing'er melaporkan masalah ini kepada klannya jika ia yakin bahwa Shoyan memiliki esensi darah tersebut. Sementara itu, di luar arena pegunungan, Shoyan mengeluarkan nyala api hijau giok di telapak tangannya. Di bawah suhu api yang sangat panas itu, terdapat beberapa tetesan darah dari riak energi yang menakutkan. Pemandangan ini membuat Feng Xunxi dan yang lainnya terkejut. Mereka tak menyangka bahwa Shoyan ternyata menyembunyikan esensi darah tersebut di dalam api surgawi. Mu Qinluan pun menjelaskan bahwa esensi darah pinik kuno hanya bisa disempurnakan melalui pinik iblis surgawi yang telah mencapai kelas Douzun. Feng Xunxi menyadari betapa berharganya tetesan darah itu. Perubahan aneh mulai terjadi pada tubuh Shoyan, menunjukkan adanya tetes darah pinik kuno yang masih tersisa di dalam tubuhnya. Akan tetapi Feng Xunxi tidak bisa melakukan apapun. Shoyan harus bisa mengusir darah kuno itu dengan kekuatannya sendiri. Jika ia memaksa untuk membantu Shoyan, maka hal buruk akan terjadi kepada Shoyan. Kekuatannya akan membuat Shoyan meledak. Garis merah muncul di permukaan kulit Shoyan, menunjukkan rasa sakit yang tak terhingga. Dengan kekuatan spiritualnya, Shoyan mengumpulkan esensi darah pinik kuno yang menyebar menjadi satu dan membungkusnya dengan api surgawi. Setelah pembakaran berlangsung cukup lama, esensi darah pinik kuno itu berubah menjadi kabut energi murni yang segera diserap oleh tubuh Shoyan. Meskipun tubuhnya hampir meledak, Shoyan berhasil mengatasi situasi tersebut. Tiba-tiba, sepasang sayap tulang muncul di punggung Shoyan, menyerap energi yang meluap di dalam tubuhnya. Sayap tulang tumbuh 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya dan memancarkan aura yang sangat kuat. Feng Xunxi dan yang lainnya pun tercengang melihatnya. Mereka menyadari bahwa sayap tulang itu disempurnakan dari mayat pinik iblis surgawi. Dengan adanya esensi darah dan sayap tulang, mereka bertanya-tanya, apakah Shoyan benar-benar membunuh anggota klan pinik kuno tersebut? Feng Xunxi kagum dengan keberanian Shoyan. Shoyan yang sudah pulih merasa kekuatannya meningkat pesat. Dengan teriakan keras, ia mengeluarkan auman super kuat ke arah cakrawala, menunjukkan kemampuan baru yang menakutkan. Kebahagiaan pun melonjak di hati Shoyan. Ia yakin kecepatan sayap tulangnya sudah meningkat dengan pesat. Jika ditambah dengan gerakan 3000 petir, bahkan ahli setingkat Fitian pun tidak akan bisa mengejarnya. Kulitnya kini menjadi lebih keras, mungkin setara dengan beberapa magical beast. Meskipun tidak mendapatkan peningkatan doki, pertahanannya sudah cukup jauh melampaui manusia biasa. Cerita di episode ini berakhir dengan Shoyan yang telah berhasil menyerap esensi darah pinik kuno dan mendapatkan kekuatan baru yang sangat luar biasa, hingga ia siap menghadapi tantangan berikutnya. Nah, itu tadi spoiler dari Donha Favorit Kalian, Battle Through the Heaven episode 104 ya guys, yang part 2. Nah, kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Klik tombol notifikasinya supaya tidak kelupaan dan tidak telat untuk mendapatkan update-update terbaru dari channel ini. Like dan komen video ini juga ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Goodbye guys.